Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa 'idni min syarri nafsi. Ya muallima Ibrahim alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqulu anfa'u bima aqulu yastami'un. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian yang aku muliakan dan aku cintai karena Allah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat, dalam lindungan naungan rahmat barakah Allah selalu. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya tema kita saat ini adalah keutamaan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Salah satu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam adalah Allah hadiahkan setiap 10 hari akhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan ekivalen 83 tahun 4 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan turun pula malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini hadiah terbesar dari Allah SWT. Maka kita dianjurkan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan juga takdir yang dimaksud di sini adalah takdir tahunan yang merupakan takdir khusus, bisa berubah dan diganti. Maka juga hadis-hadis tentang doa bisa merubah takdir, silaturahim bisa memanjangkan umur dan rezeki, dibawa juga kepada makna takdir ini. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 bahwa Allah bisa menghapus dan menetapkan takdir. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa saja yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, catatan takdir kita. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Maka kita banyak berdoa di 10 hari terakhir Ramadan ini, mana tahu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka insya Allah takdir kita bertambah baik dan diberikan banyak keberuntungan, keselamatan dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa keutamaan Lailatul Qadar? Dalam ayat Al-Quran disebutkan malam diturunkannya Al-Quran. Jadi 30 juz pertama kali, semua ayat Al-Quran itu full 30 juz diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lainnya berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan di langit dunia. Kemudian Allah menurunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan berbagai peristiwa selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Ini tafsir Ibnu Katsir.
Kemudian malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis Anas bin Malik berkata, Ramadan telah datang, lalu Nabi SAW bersabda, Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurimaha faqad hurimal khair kullah. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah darinya, maka dia telah dicegah dari semua kebaikan. Waliyadzubillah. Dan tidaklah dicegah kebaikannya kecuali orang yang diharamkan. Waliyadzubillah. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam kitab Sahih At-Targhib. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar ini keberuntungan karena diizinkan oleh Allah. Ya, semoga Allah berikan kita hadiah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian siapa orang yang sholat malam atau tarawih ya di malam itu, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin ya Allah. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim spesifik ya disebutkan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa orang yang sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha pahala Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, pada malam itu, Lailatul Qadar itu, semua malaikat di langit turun ke bumi. Ya, dan untuk semua urusan kebaikan, untuk urusan keberkahan dan rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa innal malaikah tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu di bumi jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil. Jadi sesungguhnya malaikat pada malam itu di bumi jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil. Subhanallah. Jadi semua malaikat di langit turun ke langit bumi atau ke bumi ya untuk memuliakan malam Lailatul Qadar, untuk melakukan semua urusan kebaikan, keberkahan dan rahmat. Ini hadis At-Tayalisi dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian keselamatan dan kesejahteraan bagi orang yang beriman di malam itu. Ya, dalam berkata Ad-Dhahhak ya rahimahullah, Allah tidaklah menakdirkan di malam itu kecuali keselamatan. Adapun di malam-malam yang lain Allah menakdirkan bencana dan juga keselamatan. Tapi di malam Lailatul Qadar itu Allah hanya menakdirkan kebaikan dan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Mujahid berkata, hiya lailatun salimah la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an wala adan. Dia adalah malam yang selamat. Setan tidak akan sanggup melakukan kejelekan atau mengganggu. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, lailatun samhatun talqatun la haratun wala baridah tusbihu samsuha sabihataha dhaifatan hamra. Malam yang lembut, cerah, tidak panas, tidak dingin. Pada pagi harinya matahari terbit cahayanya lemah lagi kemerah-merahan. Hadis Sahih riwayat At-Tayalisi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi pagi hari di Lailatul Qadar matahari redup ya, jadi malu-malu bersinar. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata, subhatal lailatul qadar tatlu'us syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tastun hatta tartafi. Ya, kata Abu bin Ka'ab radhiyallahu an, pada pagi hari Lailatul Qadar matahari terbit tidak bersinar terang seperti bejana perak sampai dia meninggi. Sahih Muslim dan Ahmad. Kemudian dari Wathilah bin Al-Asqa, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar baljatun la harratun wala baridatun wala sahab fiha wala matar wala riha wala yurma fiha bin najm. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin yang kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Maksudnya lemparan meteor bagi setan. Ini hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan.
Kemudian orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati, kenikmatan bermunajat kepada Allah Ta'ala, tidak seperti malam-malam lainnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kapan waktu Lailatul Qadar? Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, Sahih Bukhari, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sahih Al-Bukhari. Jadi kita disuruh mencari Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya Allah. Kemudian Ubay bin Ka'ab pernah berkata radhiyallahu an, wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallam biqiyamiha hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, aku benar-benar tahu malam keberapa Lailatul Qadar itu terjadi, yaitu malam yang kami pernah diperintahkan Rasulullah SAW untuk sholat, yaitu yang pagi harinya tanggal 27. Sahih Muslim. Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan bersama Rasulullah SAW pernah mengalami malam Lailatul Qadar pada malam ke-27 dan seringnya terjadi malam ke-27. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inni uritu Lailatul Qadar wa inni nusituha wal tamisuha fil ashril awakhir fi witrin fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku dijadikan lupa. Maka carilah pada 10 malam terakhir yang ganjil, sesungguhnya aku bermimpi sujud di air dan tanah. Subhanallah. Kemudian juga Abu Sa'id berkata radhiyallahu an, maka orang-orang kembali ke masjid. Kami tidak melihat awan, tiba-tiba datanglah awan lalu turun hujan dan diiqamatkanlah salat. Nabi SAW benar-benar sujud di air dan tanah. Nabi SAW juga bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa wa fi sab'i'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu 9 malam akhir, 7 malam akhir dan 5 malam yang akhir. Ya, jadi bisa juga di malam genap. Misalnya Ramadan itu 29 hari, 29 dikurang 5 malam ke-24, 29 dikurang 7 malam ke-22. Wallahu alam. Makanya kita kejar iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan full. Insyaallah kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Jadi Al-Baghawi berkata rahimahullah, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar bagi umat Islam agar mereka berusaha keras dengan ibadah yang benar-benar di malam Ramadan karena ingin untuk mendapatkannya, dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian apabila apa yang dilakukan ketika menjumpai malam Lailatul Qadar ini? Ya, banyak berdoa di malam ini, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, melaksanakan salat sunnah, dan ada spesial khusus ya bahwa Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika aku mengetahui Lailatul Qadar itu, apa yang aku ucapkan? Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang mulia, Quli Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah Aisyah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau menyukai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah memberikan kita rezeki Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah kami rezeki Lailatul Qadar. Ya Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah kami, sampaikanlah kami kepada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.